warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katika, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Marga Telang, UPBJJ Palembang. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu gerak pada tumbuhan putri malu. Tujuannya yaitu untuk mengamati gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme. Yang pertama, kita akan melakukan gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Sebelum kita praktek, ada pun alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk melakukan praktikum gerak seismonasti dan niktinasti. Ini. Di sini ada pun bahannya, yaitu penggaris, ada jam tangan, ada alat tulis, dan ada kardus yang dilapisi karton warna hitam. Dan ada tumbuhan putri malu. Baiklah, langsung saja ya kita prakteknya untuk mengamati gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Nah, di sini ada tanaman putri malu. Kita akan mengamati dan coba untuk mempraktikkannya bagaimana gerakannya ketika mendapatkan sentuhan. Baiklah, saya akan melakukan sentuhan menggunakan penggaris. Yang pertama kita lakukan secara halus ya. Di sini kita lakukan secara halus. Kita lakukan secara halus, dan hasilnya bahwa tanaman putri malu mengantuk dan menutup sedikit demi sedikit atau dengan lambat. Kita lihat lagi ya. Lihat, dia mengantuk dan menutup secara lambat. Baiklah, yang kedua kita lakukan secara sedang. Dan hasilnya ternyata putri malu juga mengantuk dan menutup secara lebih cepat daripada yang sebelumnya tadi. Ya. Selanjutnya kita akan lakukan percobaan yang ketiga dengan sentuhan kasar. Dan lihat apa yang terjadi. Ternyata hasilnya putri malu mengantuk dengan cepat sekali. Baiklah, dari hasil pengamatan gerak seismonasti yang saya dapatkan pada hari ini, yaitu yang pertama kita sudah menggunakan tabel. Tabelnya yaitu jenis sentuhan pada daun putri malu, reaksi daun putri malu, dan keterangan. Yang pertama, jenis sentuhan pada daun putri malu yaitu secara halus. Reaksi dari putri malu yaitu daun menutup dengan lambat. Keterangannya, daun cepat membuka kembali. Itu yang sentuhan halus. Yang kedua, dengan sentuhan sedang, daun menutup dengan kecepatan sedang. Keterangannya, daun memerlukan waktu kurang lebih 1 menit untuk membuka kembali. Itu dengan sentuhan sedang. Yang ketiga yaitu dengan sentuhan kasar. Reaksinya, daun menutup dengan cepat. Keterangannya, daun memerlukan waktu kurang lebih 3 menit untuk membuka kembali. Baik, dari hasil pengamatan gerak seismonasti tadi yang saya dapatkan seperti itu ya. Baiklah, kesimpulan pada hari ini yaitu tanaman putri malu sangat sensitif terhadap rangsangan. Sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video kali ini tentang Pratikum IPA gerak pada tumbuhan dengan materi Nyctinastis, di mana kita akan melihat perbedaan tanaman putri malut ketika berada di tempat terbuka dan ketika berada di tempat tertutup. Baiklah, langsung saja kita praktekkan ya. Baik, untuk putri malu yang berada di tempat terbuka, kita kasih label A. Dan untuk putri malu yang tertutup, kita tutup dulu ya. Dan kita kasih label B. Kemudian kita tunggu setengah jam. Baiklah, setengah jam kita menunggu, dan apa yang terjadi setengah jam kita menunggu? Ternyata di tempat terbuka atau di label A, putri malut tetap terbuka. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video kali ini tentang Pratikum IPA gerak pada tumbuhan dengan materi Nyctinastis, di mana kita akan melihat perbedaan tanaman putri malut ketika berada di tempat terbuka dan ketika berada di tempat tertutup. Baiklah, langsung saja kita praktekkan ya. Baik, untuk putri malu yang berada di tempat terbuka, kita kasih label A. Dan untuk putri malu yang tertutup, kita tutup dulu ya. Dan kita kasih label B. Kemudian kita tunggu setengah jam. Baiklah, setengah jam kita menunggu, dan apa yang terjadi? Setengah jam kita menunggu, dan apa yang terjadi? Dan ternyata di tempat terbuka atau di label A, putri malut tetap terbuka. Dan tidak ada perubahan yang terjadi karena tidak ada gerakan dan sentuhan. Lihat, dia masih terbuka ya. Baiklah, ini adalah label B, kita buka ya. Nah, dan ternyata putri malu ketika berada di tempat tertutup, ternyata setelah kita menunggu setengah jam perubahan yang terjadi yaitu lama-kelamaan daun putri malu menutup dan mengantuk karena tidak ada rangsangan dari sinar matahari. Nih, di sini coba kalian lihat, dia menutup dan mengantuk setelah setengah jam kita tutup menggunakan karton atau kardus yang dilapisi warna hitam. Baik, dari hasil pengamatan gerak Nyctinastis yang saya dapatkan hari ini, yaitu yang pertama judulnya pot putri malu, yaitu reaksi daun putri malu mula-mula setengah jam kemudian. Yang pertama yaitu disimpan di tempat terang atau disimpan di tempat terbuka dengan label A. Mula-mula daunnya terbuka 1,5 jam kemudian daunnya tetap terbuka dan tidak ada perubahan sama sekali. Yang kedua yaitu ditutup dengan penutup kedap cahaya. Ini tadi kita kasih label B. Mula-mula daun terbuka, 1,5 jam kemudian daun berubah dan menutup atau mengantuk karena tidak ada rangsangan dari sinar matahari. Ini hasil pengamatannya tadi ya. Jadi kesimpulan pada gerak Nyctinastis yaitu jika putri malu berada di tempat terang maka daunnya akan tetap terbuka, dan jika putri malu berada di tempat tertutup atau gelap, sedikit demi sedikit daunnya akan menutup. Oke, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melaksanakan Pratikum IPA yaitu gerak geotrofisme pada tumbuhan kacang hijau.
Sebelum kita melakukan praktek, adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk melakukan praktikum gerak geotropisme, yaitu yang pertama ada 2 buah pot yang berukuran kecil atau sedang. Yang kedua ada tanah secukupnya. Yang ketiga ada kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Dan yang selanjutnya ada air secukupnya. Kita langsung praktek ya. Yang pertama kita bagi dulu tanahnya menjadi 2. Sebelumnya pot ini sudah dibolongi ya. Selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau. Dan kita kasih air secukupnya. Baiklah, kacang hijaunya sudah saya masukkan ke dalam pot. Ada pot A dan pot B. Nah, kita akan menunggu beberapa hari untuk melihat pertumbuhannya. Pot ini akan kita letakkan di bawah sinar matahari. Kita taruh di sini ya. Dan kita akan melihat pertumbuhannya beberapa hari kemudian. Nah, pada hari ketiga pertumbuhan kacang hijau mulai terlihat ya. Yang pertama akarnya mulai memanjang, terus batangnya mulai meninggi dan daunnya mulai terbuka. Dan kita lihat pada hari esok lagi ya. Pada hari ketujuh pertumbuhan kacang hijau mulai dari batangnya mulai memanjang dan daunnya mulai terbuka lebar, terus akarnya juga memanjang. Di pada pot A ini tanamannya seperti tanaman biasa, sedangkan di pot B pertumbuhan kacang hijau mulai melengkung ke atas menjauhi gravitasi bumi, dan daunnya juga mulai melebar naik ke atas dan batangnya juga melengkung ke atas, akarnya juga memanjang. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.